Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Ya, komplit. Luar biasa, kelas ini komplit terus. Oke, baik. Saya mau nanya nih. Kemarin belajar ada Mister minggu sebelumnya. Ya. Nah, masih ingat materi sebelumnya? Masih. Ada masih ingat? Oke, kelangkaan kebutuhan. Nah, kemarin tentang kelangkaan kita hari ini akan membahas kelanjutan dari materi kebutuhan. Materinya tentang sumber daya alam. Kita sebelum masuk materi, kita mau belajar terlebih dahulu. Oke, baik. Kebersihan dan kerapian. Nah, kebersihan dan kerapian kan sudah dari kalian bersih sudah. Selain buku IPS wajib disimpan. Bukunya boleh lihatkan. Oke, buku ada ya. Silakan yang belum. Oke. Ya, yang ada buku boleh ambil dulu. Masya Allah. Selalu fokus nih untuk memperhatikan pembelajaran hari ini sampai selesai ya. Nah, perasaan kalian nih hari ini bagaimana perasaan kalian? Senang. Apa lagi? Senang. Sedih. Sedih. Bisa kalian buktikan nih dengan belajar IPS ya. Nah, dengan belajar IPS membuat perasaan berubah atau menjadi lebih buruk. Nanti saat sesi refleksi kalian sampaikan ya perasaan kalian nanti seperti apa. Next kita lanjut. Nah, boleh dilihat gambar ini. Apa sih yang kalian pikirkan mengenai alam? Keindahan alam. Suasana. Pemandangan. Keanekaragaman. Pernah ada yang pengalaman dulu berwisata gitu, ada di kampung. Oh, di sungai. Nah, itu kita hari ini membahas materi potensi ekonomi lingkungan, melanjutkan yang kemarin yaitu tentang selanjutnya perubahan potensi sumber daya alam. Boleh terlebih dahulu ditulis untuk judul kita pembahasan hari ini. Ini Senin tanggal berapa nih? 20. Gimana sudah? Wah, oke sedikit cepat ya. Nah, kita masuk pembahasan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari potensi sumber daya alam, yaitu kalian diharapkan mampu menyebutkan serta menjelaskan. Tadi apa? Mampu menyebutkan dan menjelaskan. Oke, jadi diharapkan mampu menyebutkan pemanfaatan potensi sumber daya alam serta
menjelaskan penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita hari ini. Sumber daya alam. Apa sih yang kalian pikirkan mendengar kata sumber daya alam? Alam. Minyak bumi. Kekayaan alam. Kekayaan alam banyak ya. Ini kan banyak nih. Sawit. Atau batu bara, ada sawit macam-macam nih. Kira-kira kalau didefinisikan ada yang tahu definisinya apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam hayati. Sumber energi yang berasal dari alam. Sumber energi yang berasal dari alam. Luar biasa. Nah, hampir benar tadi. Ada yang membacakan? Ya. Silakan. Segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, benar. Nah, segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan nih untuk kebutuhan manusia nih. Nah, kalian dari asrama ke kelas ini kalian menggunakan alas kakinya apa? Sepatu kalian terbuat dari apa? Dari karet, dari kulit. Benar yang kalian sampaikan tadi. Karet, kulit, ada kain juga biasa. Nah, itu contoh pemanfaatan sumber daya alam. Kertas. Ya, kertas. Plastik. Nah, kalau itu pemanfaatan sumber daya alam dari sepatu tadi tuh. Nah, boleh nih tuliskan minimal 2 pemanfaatan sumber daya alam tapi yang ada di kelas ini. Tulis ya, tulis. Oke, benar, itu benar. Tapi tulisnya adalah 2 pemanfaatan nih. Oke, penjelasan berikutnya. Sekali langsung aja. 1 apa? Kertas. Kayu. Ini kayu. Next ya. Oke. Ada yang mau jawab? Ya. Silakan. Kertas dan meja. Kertas dan meja. Benar. Ya. Kertas dan kayu. Kertas dan kayu. Oke, silakan Indra. Ya. Kertas karet dan kayu. Berarti sepatu yang ada di kelas. Pohon yang dari kertas sama atau diserangin dari logam. Oke, luar biasa. Oke, banyak yang mau jawab, silakan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan tuh kalian semua. Luar biasa yang kalian sampaikan tadi itu benar semua. Itu pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kelas. Kita lanjut. Kalau ini pemanfaatan yang ada di lautan. Ikan. Ada ikan. Oke, ada ikan, ada terumbu karang, ada rumput laut, ada SpongeBob, ada Patrick, ada Squidward, ada Nemo. Oh iya, ada Nemo di sini. Ini pemanfaatan sumber daya alam. Kali ini Kalimantan. Oh iya, tambang ikan itu adalah nah, pemanfaatan sumber daya alam tambang ini. Kalian tahu kan jalanan itu ada aspal ini. Nah, aspal itu pemanfaatan dari sumber daya alam. Minyak bumi juga itu pemanfaatan dari tambang itu. Minyak tanah. Nah, kali ini Wisata. wisata garam biasa dilakukan dari garam. Ada kelapa,
Pasir, pasir, Bang. ada pasir, Pohon kelapa. banyak laut, banyak ikan bakir, Ikan nemo. ada SpongeBob juga lah. Patrick ada. Benar yang kalian sampaikan tadi itu, ini pemanfaatannya yang ada di bertiga ini banyak juga memanfaatkan sumber daya alamnya. Nah, Mr. Crack. Nah, kita berbicara nih perubahan potensi sumber daya alam. Boleh sama-sama dibaca? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Nah, perubahan potensi sumber daya alam. Kalau berbicara perubahan, apa yang kalian pikirkan? Berubah. Lebih bagus dari Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Move on. Berani mencoba nih untuk menjadi lebih baik ya. Tidak mudah menyerah. Ada yang mau bacakan? Nih. Oh, siapa yang? Kita coba lihat ya, silakan. Perubahan potensi SDA merupakan perubahan yang terjadi pada kapasitas dan kualitas sumber daya. Oke. Perubahan potensi sumber daya alam ini merupakan perubahan yang terjadi pada kapasitas dan kualitas. Coba kalian lihat kata kapasitas dan kualitas. Kalau kapasitas itu berarti jumlah, berbicara jumlah. Nah, berbicara jumlah nih pohon kita kan ada banyak di tanaman-tanaman. Kalau yang sering kita tebang itu akan berkurang juga. Maka ada perubahan kapasitasnya. Yang dulunya banyak akan berkurang jadi sedikit. Kalau kualitas bagusnya. Ada lagi? Benar, yang disampaikan tadi itu bagusnya nih kualitas yang sebelumnya. Anggap nih ada tanaman atau yang kalian sering gunakan buku nih buku sebelum kalian gunakan kualitasnya masih bersih, masih putih, masih rapi. Tapi ketika kalian tulis semua kan sudah bersih, jadi kualitasnya berubah. Sebelumnya masih gak ada apa-apa, gak ada tulisan, tapi setelah kalian tulis itu berubah tuh kualitasnya. Iya, masa. Nah, lihat nih. Ini kekeringan, benar kekeringan. Kekeringan itu berarti musim apa ya? Panas. Kalau kita ini sekarang musim apa? Hujan. Tapi kalian merasa gak? Kita tuh gak bisa menebak sekarang ini musim. Ya, mencoba kayak bisa hujan, kayak bisa panas. Nah, maka itu terjadi kekeringan, yaitu perubahan dari potensi sumber daya alam. Yang tanahnya awal mulanya itu subur menjadi kering. Kalau yang di sampingnya kering juga apa yang biasa tambang itu biasa ada galian. Tapi kalau berbicara tambang, Rafael sih tahu. Rafael ayah ya punya tambang. Saya juga Punya tambang ya Rafael. Ada yang punya tambang. Saya Rafael. Nah, kalau tambang ini kan berbicara dengan kualitas. Ketika tanah dikeruk menjadi bolong-bolong itu ya. Nah, perubahan potensi sumber daya alam itu bersifat hanya berkurang saja. Atau ada lagi? Tidak. Lalu kalau perubahan potensi sumber daya yang bertambah, contohnya apa?
Ada yang tahu contohnya atau langsung? Kita langsung ya. Nah, ini apa? Asap. Gunung meletus. Gunung Krakatau. Nah, ini biasanya dari gunung Merapi meletus tuh ada sisi negatif, sisi positifnya. Apa yang bisa kita bilang berkurang atau bertambah. Nah, kalau sisi negatifnya kan dari gunung meletus tuh banyak penduduk tuh kena abu vulkaniknya, jadi mereka langsung pindah tempat biasa atau ada yang terjadi kematian biasa pindah alam. Terus kalau dari sisi positifnya kesuburan tanah. Ya, ada lagi? Ya. Kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah menjadi salah satu hal positifnya. Nah, menurut kalian nih yang dapat menyebabkan perubahan potensi sumber daya karena manusia, apalagi cuaca, iklim, perubahan sumber daya gara-gara manusia biasa. Oke, Pemanasan global. kalau berbicara ini berarti tentang alam kan. Kalau ini faktor manusia. Nah, penyebab perubahan potensi sumber daya alam itu ada faktor alam, ada faktor manusia. Ada yang pernah kebanjiran pokoknya? Ada. Nenek saya juga. banjir. Ya, berarti kalian di gips ya? Berarti kalian di gips. Rumah. Banjir. Berarti merasakan kalau sering ini berarti di daerah mana? Oh, gitu. Ini terjadinya banjir tuh karena faktor curah hujan juga. Dulu kan faktor hujannya sering meningkat. Kalau sekarang berarti enggak. Ya, kalau ini faktor manusia. Gara-gara RMK itu. kenapa ya? Nah, ini faktor manusia, ada yang mau jelaskan? Kita butuh kotoran, ngomong sama sembarangan. Jambang sampah sembarangan. Sampah yang menutup saluran air. Gara-gara manusia, ada lagi? Makan itu lagi. Kalau ada yang mau nyuci baju gitu jadi nggak ada kotor Iya, berarti airnya. jadi bau gitu. Jadi nggak bisa nyuci. Kayak FM. Yang ada tambah. Kalau pengen air kita sebelah kiri kan. Itu bukan Milo itu Teti. Dia tanya. Nah, kan melihat nih gambar yang ini bisa mengakibatkan banjir juga. Jadi jangan sampai kalian membuang sampah di sungai. Ada yang masih buang sampah di sungai nih? Gak ada ya? Semuanya Pernah di jalan lagi. Karena tapi jangan berarti anak mau banjir. Jangan lagi membuang sampah di sungai karena mengakibatkan seperti ini. Coba kalian bayangkan membuang sampah kecil kayak permen tuh, ini cuma kecil nih dibuang. Coba bayangkan yang membuang itu satu dunia. Coba bayangkan. Banyak kan sampah ini tuh menumpuk. Jadi jangan, ini karena kecilnya, buanglah, jangan berpikir itu. Ya. Misal dari kecil dari SD itu kalau ada sampah
taruh diletakkan di kantong dulu. Iya. Sebelum buang, hari kalau pikir misalkan kita pernah membuang, oh berarti aku pernah membuang, jadi jangan sampai pernah ada atau pernah ada. Jadi misalkan sampah, letakkan aja dulu di mana tempatnya, terus nanti dibuang. Nah, kalian mau main game? Mau? Bukan DS. Nah, game ular tangga. Nah, di ular tangga setiap nomornya ini ada pertanyaan. Pertanyaan. Ini untuk memotivasi kalian apakah kalian paham tadi? Ini menjawabnya siapa yang mau? Siapa yang mau lempar? Satu. Apa itu sumber daya alam? Tadi duluan di sini. Silakan. Kita dengarkan jawabannya. Ada yang mau tambahkan lagi ya? Ya. Oke, benar. Nah, segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan manusia itu sumber daya alam. Mau mereka? Apa peran energi matahari? Ya, Bisa memberikan kemudian yang basah. Oke. apa namanya? Panasnya menyehatkan tubuh. Buah kehidupan. Oke. Bisa menjadi PLTS. Banyak ini. Udah dijawab. Ini dulu. Yang jawaban kalian benar semua. Banyak yang ingin menjawab, kita coba ya. Bagaimana menjaga kelestarian? Hutan. Tidak membawa merokok ke setan. Menjaga kelestarian. Menjaga kelestarian hutan. Menanamkan pohon. Limbah. Sama aja. Penghijauan. Iya, Pak. Ini jangan
Minyak panas sembuhnya 1000 tahun. Oke. Next kita lanjut Iya, Pak. Nah, kita masuk ke sesi diskusi. Ini ada yang udah semua ini. Pas semua kan? 19. Sebelahan aja kelompoknya Iya, Sar, sebelahan aja. pilih aja. Boleh. Yang berapa? Sebelahan. Wih, di sini. Kita sombong. Di sini yang sedih. Ini sono ada sono. Soalnya soalnya dia jago. Sebelahan Sebelahan, Sar, aja. Nanti kalau di sepil susah pindah-pindah tempat lagi. Iya, Sar. Kalau repot jadinya. Berapa orang yang mau sebelahan? Berapa orang? Ya, semuanya sebelahan tadi saya pilih. Siapa? Tadi semuanya. Oke, boleh. Biar Cepat. Pak. Mudah, cepat, dan tidak repot. Pilih aja. jadi mau istirahat ya. Siapa mau sebelahan? Semuanya. Ya, mana? Semuanya. Nah, mantap. Ya. Coba. Ini sudah yang sendiri yang sendiri gabung ke sini ke. Ini ada nih. Oh, loh. Baik, kelompokku bagus tadi. Aduh. Kelompok satu yuk, ayo kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Nanti sama tadi ada. Aduh, saya kelompok ini aja. Ya, ayo kelompok empat. Ayo 1 menit untuk ke setiap kelompoknya masing-masing. Ya, kesini aja, Faiz. Ya sudah. Biar dijelaskan. Ya. Nah, jadi di sini boleh minta perhatiannya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan nih. Nanti kalian jawab sesuai dengan tema yang ada di atas nih. Ini ada tambang, ada hutan, ada perairan, dan ada Alam. ini ada udara. Sumber dari udara. Nanti ada sesi presentasi juga. Untuk waktu diskusinya 10 menit ya. Kalian tulis poin-poinnya aja. Setelah itu ada sesi presentasi. Nama semuanya, nama kalian semua. Tapi tulis juga kelompok berapa kalian. Yang boleh lagi sih. Yuk, sama-sama jawab ya.
Habis itu udah filenya aja kakek yang digantiin. Itu kayak filenya aja digantiin. Tapi ini berapa?
Yes ingin mempresentasikan apa yang dimaksud dengan sumber daya tambang. Nah, sumber daya tambang adalah tambang yang menghasilkan batu bara, emas, nikel dan lain-lain yang nantinya dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar atau sumber daya lain. Apa saja potensi sumber daya tambang yang dimiliki oleh Indonesia? Jadi ada emas yang fungsinya itu untuk perhiasan, batu bara yang fungsinya untuk bahan bakar dan aspal, nikel untuk baterai dan juga tembaga untuk alat-alat elektronik. Sebenarnya masih banyak sumber daya dari tambang, tapi kita cuma ngambil beberapanya. Lalu upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dalam pemanfaatan sumber daya tambang? Yaitu tambang sebaiknya tidak dibangun di dekat pemukiman agar tidak terkena limbah. Oke, biasa. Ada yang mau bertanya? Rizky kasih paham sekali. Ya, lainnya. Ya, ada yang mau bertanya? Senang. Wah. Iki. Apa yang mau bertanya? Ada? Enggak pernah diinter itu. Mau nanya. Rizky. Ya. Tentang tambang ki tambang. Apa itu? Ini semisal nih orang udah terlanjur mengerok tanah tuh udah rusak parah, itu cara berpikirnya gimana? Tambang. Tambangnya gimana? Ya kita ambil tanah lagi. Kalau Kalau sudah harusnya udah ada undang-undang yang dia mengatur di mana tambang itu berada. Jadi kalau misalnya dia secara ilegal, nah kita bisa ajukan ke pemerintah dan kita tunjukkan buktinya. Kalau dia kita ini berdasarkan undang-undang, jadi kita bisa dapat perlawanan, kita bisa dapat pembelaan dari pemerintah. Gimana kalau tambangnya itu emang legal? Habisnya itu kan Apa? tambangnya itu legal, tapi sumber daya alamnya di situ udah habis. Nah jadi itu legal. Nah memperbaikinya yang bolong-bolong itu gimana? Itu pertanyaannya. kalau sudah habis pasti tinggal. Iya makanya itu yang memperbaikinya saya tanyakan. Oh, saya gitu. Saya juga ngeliat teman-teman yang sudah habis itu ditinggalin aja nggak ditambah. Ada beberapa tempat tambang yang ilegal yang sudah ditutup pemerintah. Nah itu di ujung-ujungnya karena curah air hujan, jadi dia jadi kolam. Dan jadi itu mungkin bisa jadi tempat wisata. Ada yang satunya. Kalian tahu Danau Seran? Nah, Danau Seran Banjarbaru itu bekas tambang. Yang di Banjarbaru adalah danau itu danau. Oke. Luar biasa dijawab jawabannya. Ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Sekian dari kami, grup Adu Yes. Kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adu Yes. Oke, tepuk tangan untuk ngomong nama kita. Setelah ini kalau begini kalian ngomong lagi ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas dari Minister Adit, yaitu yang topiknya environmental economic policy. Apa itu? Nama kelompoknya adalah kelompok kita. Jadi jelaskan apa yang dimaksud sumber daya hutan. Jadi sumber daya hutan adalah sesuatu hal yang dihasilkan oleh hutan tersebut. Contohnya seperti pohon, oksigen, tumbuhan dan lain sebagainya yang mungkin dapat
Apa saja potensi sumber daya hutan yang dibutuhkan Indonesia? Dasar sebagai oksigen, udara menjadi segar, tambah hewan dan air upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk Indonesia dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya hutan? Pertama, hilirisasi. Kedua, tidak mencoba pola secara liar. Ketiga, tidak memajukan tentang diri air dan hutan. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Rizky, saya tanya. Rizky. Tidak ada dikarenakan volume kalian kurang. Oh, kurang. Pertanyaannya ya. Sebenarnya cukup, tapi karena kalau kita diskusikan jadi ikut rumah soalnya. Jawabannya kan apa ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu environmental dan potensial. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya udara. Sumber daya udara menurut hasil diskusi kami adalah segala sesuatu yang berasal dari udara dan dapat kami manfaatkan untuk kebutuhan. Contoh? Contohnya di dua. Apa saja potensi sumber daya udara yang dimiliki oleh Indonesia? Yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau biasa disingkat sebagai PLTA. Yang kedua, oksigen untuk pernapasan kita. Oh iya. Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dalam menggunakan sumber daya udara? Menggunakan kendaraan umum, tidak merokok, mengurangi kebakaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum Salah. Tadi bisa dijelaskan nggak tadi upayanya? Sekali lagi. Upaya yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dalam pemanfaatan sumber daya udara itu kami mengambil 3 opsi. Yang pertama, menggunakan kendaraan umum dan tidak memperbanyak kendaraan pribadi. Karena kendaraan pribadi itu biasanya hanya memuat 1 sampai 2 orang dan itu tuh bakalan menyebabkan kerusakan udara dari transport kendaraan berbayar. Yang kedua itu tidak merokok. Merokok juga adalah salah satu contoh yang membuat udara kita tercemar.
Sebelum kami mulai, silakan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Jamal Mahmud. Perkenalkan nama saya Rehan Agus Mataram. Perkenalkan, nama saya Rifat Gafari Fezi. Perkenalkan, nama saya Rafa. Nama saya Pertama, jelaskan apa yang dimaksud sumber daya perairan. Yang kami dapat dari diskusi ini adalah segala sesuatu yang ada di perairan dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang tinggal di sekitar perairan. Yang kedua, apa saja potensi sumber daya perairan yang dimiliki oleh Indonesia? Perikanan, pariwisata, transportasi, ekonomi, energi listrik, tambang garam. upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dalam pemanfaatan sumber daya perairan. Pengelolaan limbah yang akan dibuang, tidak menangkap ikan dengan pakuta harimau atau bom, mengurangi pembuangan sampah plastik atau mikroplastik ke perairan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Di nomor 3 tadi upayanya itu mancing ikannya enggak itu Menangkap mancing enggak pakai bom atau sebagainya. Kan itu ada tuh orang yang kalau mancing pakai ya tahu misalnya jadi kan ada orang mancing dia tuh pakai tembakan listrik itu tahu gak sih? Ya, Itu ada itu berdampak negatif nggak atau nggak apa-apa? negatif. Bisa Kalau misalnya itu orang kena itu bisa ada negatifnya, ada positifnya. ya ini apa negatifnya? Negatifnya apa? Negatifnya akan banyak ikan yang bisa ada ikan yang di samping-sampingnya kena juga gitu. Ada kalau kita mancing itu dapat ikan, kalau mati mengambang dapat banyak. Nah itu positifnya. Negatifnya itu akan membuat terumbu karang tuh, tahu terumbu karang? Nah itu nggak akan bisa kalau misalnya nembak satu ikan, habis itu ikan yang lainnya mati, misalnya kena juga yang lainnya, nah itu bisa aja menjadi banyak ikan yang mati kalau kita butuhnya sedikit aja. Dibagikan. Bisa dapat pahala. Kalau misalnya di darat sih gimana? Kalau di darat kayak gimana? Dibiarin buat makan hiu aja bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa juga bisa tidak tahu. Saya itu lah. Jangan langsung menembak. Apa tadi pertanyaannya? Oh, bukan harimau itu. Yang dagingnya besar. Enggak, itu ada berbagai ukurannya. Tapi bahan